Qisasul Anbiya dalam Al-Quran oleh Dr. Andes Adib Bisri dan Abdul Mujib. Penerbit Toko Nun, Surabaya. Tentang kejadian Nabi Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman kepada segenap malaikatnya yang berada di surga bahwa dia akan menjadikan makhluk yang bernama manusia yang terbuat dari tanah yang kering kerontang, yang di dalamnya diisi dengan roh sehingga makhluk itu menjadi hidup. Ketika Nabi Adam alaihissalam telah sempurna menjadi manusia, maka Allah memerintahkan kepada seluruh penghuni surga, termasuk malaikat dan iblis, supaya bersujud atau menghormati serta patuh kepada Nabi Adam alaihissalam. Seluruh malaikat memenuhi surat itu. Mereka tunduk dan bersedia dengan tulus ikhlas memenuhi perintah Tuhan mereka. Hanyalah makhluk yang bernama iblis yang tidak mengindahkan seruan itu. Karena ia merasa lebih mulia, ia pun besar kepala dan sombong, serta merasa lebih kuat dari Adam. Katanya, bukankah aku engkau ciptakan dari api yang membara, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah busuk yang tiada harganya? Perintah sujud dalam hal ini tentu bukan seperti seorang hamba sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sholat, tetapi lebih bermakna menghormati dan patuh karena kelebihan Adam dalam hal ilmu pengetahuannya. Allah maha luas ilmunya, maha kuasa menciptakan segala sesuatu. Namun si iblis yang belum mencetuskan apa yang terkandung dalam hatinya, mengapa ia tidak mau sujud, tunduk dan menghormati Nabi Adam? Rahasianya tentu sudah diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak segan-segan berdialog dengan iblis ini. Tetapi iblis tetap menyatakan bahwa ia diciptakan dari api yang membara, sedangkan Adam diciptakan dari tanah liat yang busuk baunya. Karena itu ia tidak mau tunduk, menghormati, apalagi sujud kepada Adam. Hal ini dikisahkan dalam Al-Quran surat As-Sod 71-81 dan berikutnya Al-A'raf 11-17. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu Adam, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Apa yang menghalangimu? Dia jawab, saya lebih baik daripadanya. Allah pun berfirman, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang yang hina. Iblis pun menjawab, beri tangguhlah aku sampai hari dibangkitkan. Sesungguhnya kamu termasuk yang diberi tangguh, kata Allah. Iblis pun menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya akan benar-benar menghalangi mereka manusia dari jalan engkau yang lurus. Kemudian
Saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang mereka, kanan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Dari sini kita tahu bahwa penolakan iblis terhadap perintah Allah itu menyebabkan dia digolongkan sebagai si kafir yang angkuh, diusir keluar dari surga. Namun dia mengajukan permohonan agar diberi panjang umur sampai datangnya hari pembalasan. Samping itu dia akan menggoda dan berusaha menceburkan Adam beserta anak cucunya ke jalan yang sesat. Dengan permohonan iblis ini, Allah mempersilakan sepuas-puasnya untuk menggoda dan mengganggu Adam beserta anak cucunya, kecuali mereka yang senantiasa ikhlas dalam segala perbuatannya atau beribadah kepada Allah. Mereka akan selamat dari macam godaan apapun dari iblis. Sebagai peringatan, kita manusia hidup di alam fana. Sadarlah bahwa di hadapan kita ada musuh yang selalu mengintai kita, mencelakakan kita. Jangan sampai kita kena rayuan dan godaannya, yang selalu siap menyerang setiap detik dari kanan, kiri, belakang, dan depan. Insya Allah, kita ikhlas beribadah, benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Adam diciptakan di muka bumi, Allah telah menciptakan makhluk yang bernama Banul Jan. Nama kelamaan Banul Jan itu berkembang biak dengan pesatnya sehingga dunia penuh dengan Banul Jan. Makin hari sikap dan pola kehidupan Banul Jan pertama saling bermusuhan, bersengketa, bertumpah darah. Melihat situasi kondisi penduduk bumi yang semacam itu, Allah mengirim malaikat. Pasukan perang dari langit ditugaskan untuk menghancurkan penduduk bumi yang telah rusak itu, agar dunia ini tidak semakin parah. Sesudah Banul Jan tertumpas, Allah menghentikan penduduk bumi dengan salah satu makhluk yang bernama manusia, yaitu Adam dan anak turunannya, supaya membangun dan memakmurkan bumi ini dengan kepentingannya. Ketika Allah berfirman pada malaikat bahwa ia akan menjadikan manusia sebagai ganti Banul Jan di muka bumi, maka malaikat merasa khawatir, jangan-jangan manusia yang jadi khalifah itu nanti akan membuat kerusakan lagi, bertumpah darah. Hal ini diceritakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Allah menjadikan sesuatu yang ada di bumi ini menurut kehendaknya sendiri. Siapapun tidak berhak menghalangi, apalagi mencegahnya. Dia menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, menghendaki sesuatu tentu jauh sebelumnya sudah mengetahui hikmah dan faedahnya. Seperti halnya kekhalifahan manusia di muka bumi ini. Sebagai makhluk yang belum mengetahui kehendaknya, pantas malaikat merasa kaget sekali. Itulah awal kisah Adam diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Setelah Nabi Adam dinobatkan menjadi khalifah, lalu ia diperkenalkan dengan nama-nama benda seluruhnya, di mana para malaikat bahkan makhluk lainnya pun tidak kenal nama-nama benda itu. Setelah itu Allah bertanya kepada para malaikat tentang nama-nama benda yang sudah diajarkan kepada Nabi Adam. Hal ini disebutkan dalam Al-Baqarah surah ayat ke-31 dalam Al-Quran. Mendengar pertanyaan dari Allah, para malaikat menunduk, merasa lemah dan sadar ketidaktahuannya. Mereka sadar, mengakui Adam lebih mulia dan mengetahui hikmah Allah. Sehingga sadar mengapa menunjuk manusia sebagai khalifah. Sungguh para malaikat tidak mengetahui sama sekali. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 32. Artinya mereka menjawab, maksud engkau tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi bijaksana.
Kemudian Allah menyuruh Adam supaya memberitahukan kepada malaikat tentang nama-nama benda yang telah diajarkan kepadanya. Sebagaimana termuat dalam Al-Baqarah 33. Artinya Allah berfirman, "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda itu." Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit, bumi, serta mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan."